Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzabil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahbihi al-adhar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Baqarah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sudah memasuki hampir setengah dari bulan Sya'ban. Itu artinya tidak lama lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Semoga Allah memberi umur, hidayah, pertolongannya supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, di siang hari ini khatib tidak bosan-bosannya berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Takwa yang sebaik-baiknya yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Sya'ban adalah salah satu bulan istimewa, bulan yang dihormati dalam agama Islam. Selain Muharram, Zulhijjah dan Rajab, keistimewaan bulan ini dimulai semenjak dari awal bulan hingga akhir bulan. Akan tetapi keistimewaan yang lebih terdapat pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 pertengahan bulan Sya'ban, malam Rabu yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena letaknya yang mendekati bulan Ramadan, bulan Sya'ban memiliki berbagai hal yang dapat memperkuat keimanan umat Islam. Umat Islam dapat mulai mempersiapkan diri menjemput datangnya bulan termulia dengan penuh sukacita dan pengharapan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah mulai merasakan suasana kemuliaan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk mencapai puncak bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi. Ingatlah, pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meniti langkah menuju puncak selama bulan Sya'ban. Tentunya pendakian itu mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci. Saudaraku sekalian, mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi yang harus dilalui dengan susah dan payah. Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pendakian menuju puncak di bulan Sya'ban ini juga dapat dilakukan dengan cara banyak hal, beristighfar dan meminta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, baik dosa yang kasat mata maupun dosa yang adanya di dalam hati dan tidak kasat mata. Dan justru dosa di dalam hati inilah yang terkadang lebih menumpuk dan dibandingkan dosa yang kasat mata, seperti ujub, riya, sum'ah, takabur dan lain sebagainya. Coba kita dalami An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kaum muslimin jemaah Jumat, karenanya
jikalau sampai terbersit dalam hati kita sebagai manusia akan kepemilikan dan keakuan, sadarlah bahwa itu adalah kesombongan dan ketakaburan. Apalagi jikalau perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat. Allah sendiri mengancam orang-orang yang seperti ini. Bukankah ayat tersebut di atas seolah mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah kita di dunia ini, jabatan, kekuatan, kekayaan, kegagahan, kepandaian, dan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pada awalnya tidak mengerti sesuatu apapun. Dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian wajiblah setiap manusia untuk selalu bersujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Semakin berpangkat, semakin pandai, semakin kaya, semakin berada, maka sujudnya harus semakin dalam dan penuh makna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap orang beriman sepatutnya membersihkan dan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela, serta menyiapkan mental agar dapat menghadapi dan memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Setiap orang beriman hendaknya mempersiapkan lahir dan batin dalam menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana petani menyiapkan air dalam menghadapi musim kering. Permohonan ampun tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, akan tetapi saudaraku sekalian, kita bisa melakukan di mana saja dan kapan saja. Namun demikian, ia sangat baik bila dilakukan sebelum datang bulan Ramadan. Hal ini kita lakukan sebagai rasa hormat dan takzim atas kedatangan bulan yang mulia. Kaum muslimin sekalian, istighfar dan taubat di bulan Sya'ban akan menjaga dan memelihara ibadah di bulan Rajab, merawat dan menyuburkan iman di bulan Sya'ban, serta memberi semangat ibadah di bulan Ramadan. Diharapkan dengan persiapan ini semoga kita akan meraih kemuliaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung. Kiranya cukup sekian saudaraku sekalian khutbah kali ini. Semoga membawa keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah anugerahi kita semua dengan umur panjang yang barokah dan umur yang bisa kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah angkat kesedihan yang bersedih, sembuhkan sakitnya yang sedang sakit. Allahumma isrif anna azab jahannam inna azabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعث الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Rajab telah pergi meninggalkan kita semua. Hitungan tahun Hijriah telah membawa kita memasuki bulan Sya'ban. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban? Apa saja keutamaan bulan Sya'ban? Peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban? Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Yang maknanya, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Al-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, seperti disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yafrun nasi anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'imun, akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, Usamah bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Nabi bersabda, Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang jatuh antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban juga bulan diangkatnya amal perbuatan secara umum ke suatu tempat di langit yang dimuliakan oleh Allah sang Khalik, pemilik alam semesta. Dan aku senang jika amal perbuatanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Al-hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Saudaraku sekalian, terkadang Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban lalu menyambungnya dengan Ramadan, seperti disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana ahabbas syuhuri ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'bana summa yasilahu bi Ramadan, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Yang maknanya, bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk berpuasa sunnah di dalamnya adalah Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Al-hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Saudaraku sekalian, bahkan Rasulullah SAW terkadang berpuasa Sya'ban sebulan penuh, dan terkadang beliau berpuasa di sebagian besar bulan Sya'ban, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim. Para ulama salaf juga memberikan keteladanan kepada kita bahwa jika bulan Sya'ban telah tiba, mereka banyak membaca Al-Quran serta menunaikan zakat mal untuk membantu orang-orang mempersiapkan bekal memasuki bulan Ramadan. Mereka juga meninggalkan berbagai kesibukan duniawi dan beralih untuk bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban mereka memperbanyak puasa, zikir dan sholat malam. Mereka menamakan Sya'ban sebagai Syahrul Qurra. Saudaraku sekalian, di bulan Sya'ban ini terdapat satu malam yang berlimpah barokah dan bergelimang kebaikan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha," rawahu Abu Dawud. Jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah sunnah pada malam harinya, malam 15, dan berpuasalah sunnah pada siang harinya, yaitu hari ke-15. Yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca sholat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'atiyah, rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Yang maknanya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah,
Adakah orang yang memohon ampun maka aku ampuni? Adakah orang yang meminta sesuatu maka aku berikan permintaannya? Saudaraku sekalian, meskipun hadis ini berstatus doif, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa hadis doif boleh diamalkan pada anjuran melakukan keutamaan amal perbuatan, dan hadis itu masuk dalam keumuman dalil syara' yang dapat dipedomani. Apalagi Imam Ibnu Hibban menyatakan kesahihan sebagian hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian, di antara hadis yang beliau nilai sahih adalah yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin, rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seseorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Al-hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa peristiwa penting dalam lintas sejarah yang terjadi. Di antaranya adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun perintah tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Yang kedua, pada Sya'ban tahun ke-6 Hijriah terjadi perang Bani Mustalik. Pada Sya'ban tahun 333 Hijriah Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat. Pada Sya'ban tahun 324 Hijriah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau wafat. Saudaraku sekalian, kedua imam tersebut sangat berjasa dalam memperjuangkan dan membela akidah Islam, akidah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Keduanya tidaklah membawa akidah baru. Ibarat seorang petani yang beliau berdua lakukan adalah merawat tanaman, menyirami dan memupuknya, serta memagari sekelilingnya untuk menjaganya dari siapapun atau apapun yang berpotensi merusaknya. Keduanya tidak menanam benih sebab benih sudah ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dikarenakan jasa-jasa keduanya, golongan akidah, golongan Ahlussunnah wal Jamaah kemudian dinisbatkan kepada keduanya. Jika disebut Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah para penganut mazhab Asy'ari dan Maturidi dalam bidang akidah, Asy'ariyah dan Maturidiyah maksudnya. Saudaraku sekalian, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ashkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum min al fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di majelis Jumat hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku sekalian, marilah kita merenungkan tentang
betapa pentingnya memiliki ketakwaan sebagai seorang muslim. Takwa merupakan landasan yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan akhirat, dan harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan di dunia. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saudaraku sekalian, ketakwaan juga adalah cara untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ketakwaan mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama, sehingga kita perlu mengembangkan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Ketakwaan memotivasi kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, mari kita perkuat ketakwaan kepada Allah agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah ini khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Marhaban Sya'ban, pintu gerbang bulan Ramadan. Tema tentang ini penting untuk disampaikan, mengingat saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan ini diapit oleh 2 bulan mulia, yakni Rajab dan Ramadan, dan seolah menjadi paket yang ditunggu-tunggu umat Islam. Dengan banyaknya doa dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kaum muslimin sekalian, hadirnya bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan seolah menjadikan bulan ini sebuah pintu gerbang yang mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan membawa bekal persiapan yang cukup untuk menghadapi dan memasuki suasana serta kondisi baru agar tidak kaget memasuki bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh dan untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban berupa peningkatan kuantitas berpuasa. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama syahrun illa Ramadan, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Rawahul Bukhari. Saya tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam satu bulan selain bulan Sya'ban. Al-hadis riwayat Bukhari. Latihan ini penting saudaraku, karena pada bulan Ramadan nanti kita umat Islam akan menjalankan kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh. Dengan memulai latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti menjalankan puasa di bulan Ramadan, tubuh kita akan sudah terbiasa dengan perubahan pola makan seperti di bulan-bulan lainnya. Saudaraku sekalian, selain manfaat secara jasmani, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban juga sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Nabi menyebut bahwa bulan ini amal ibadah manusia akan diangkat oleh Allah, sehingga Nabi ingin saat amal itu diangkat, beliau masih dalam keadaan berpuasa. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Dzalika syahrun yaghfurun nas an baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa'uhibbu an turfa' amali wa ana sha'im. Yang artinya itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya ibadah puasa,
Pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, sholat, berzikir, dan membaca sholawat. Terkait membaca sholawat, memang bulan ini merupakan bulan yang spesial untuk Nabi dan dianjurkan banyak membaca sholawat padanya. Pasalnya pada bulan inilah diturunkan sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Bukan hanya kita saja sebagai manusia biasa, Allah dan malaikatnya pun dalam ayat ini disebutkan ikut bersolawat kepada Nabi. Ayat ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sangat masyhur, yakni ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Turunnya ayat ini di bulan Sya'ban menjadi tanda bahwa Rasulullah menjadikan bulan ini spesial baginya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu, Rasulullah menyebut bulan Sya'ban ini adalah bulan miliknya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Yang artinya Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Saudaraku sekalian, di bulan Sya'ban ini mari kita gapai kualitas dan kuantitas ibadah dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Mari kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu melalui istighfar, astagfirullah, serta mengungkapkan rasa syukur karena masih diberi umur panjang, bisa bertemu bulan Sya'ban dengan ungkapan alhamdulillah, sekaligus mempersiapkan diri memasuki gerbang masa depan dengan ucapan bismillah. Mari kita sirami tanaman amal kita di bulan Sya'ban yang telah kita semai sebelumnya di bulan Rajab, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita akan dapat memanennya dengan baik. Saudaraku sekalian, semoga kita dapat meraih keutamaan di bulan Sya'ban yang dalam kitab Durratun Nasihin diwakili oleh huruf-huruf yang ada dalam kata Sya'ban. Yang pertama adalah Shin, berarti as-syafa'ah, was-syarafah, pertolongan dan kemuliaan. Yang kedua Ain, yang berarti al-izzah wal karamah, kemuliaan dan kehormatan. Yang ketiga Ba, berarti al-bir, kebajikan. Yang keempat Alif, berarti al-ulfah, kecondongan atau kasih sayang. Dan kelima Nur, yang berarti an-nur, cahaya atau menerangi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Sya'ban juga mempunyai makna jalan setapak menuju puncak, yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan Allah untuk menapaki dan menjelajahi keimanan sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Meniti jalan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana mendaki gunung butuh latihan dan persiapan yang matang, begitu pula meniti puncak di bulan Sya'ban tentunya butuh kesungguhan hati dan niat yang suci serta siap bersusah payah. Kepayahan itu akan lebih terasa ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban. Namun kepayahan itu akan dibalas dengan pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, bulan ini dinamakan Sya'ban karena berhamburan kebajikan di dalamnya. Barang siapa berpuasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahannya, dan 3 hari di akhirnya, maka Allah menulis untuk orang itu pahala 70 orang Nabi. Dan seperti ibadah 70 tahun. Dan jikalau orang itu meninggal pada tahun ini, maka akan diberikan predikat mati syahid. Setiap orang beriman sepatutnya membersihkan dan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela serta menyiapkan mental agar dapat menghadapi dan memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Setiap orang beriman hendaknya mempersiapkan lahir dan batin dalam menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana petani menyiapkan air dalam menghadapi musim kering. Saudaraku sekalian, istighfar dan taubat di bulan Sya'ban akan menjaga dan memelihara ibadah di bulan Rajab, merawat dan menyuburkan iman di bulan Sya'ban, serta memberi semangat ibadah di bulan Ramadan. Diharapkan dengan persiapan ini
kita akan meraih kemuliaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung nantinya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penghujung khutbah ini, marilah di bulan Sya'ban yang penuh fadilah ini kita mendaki bersama dengan menjalankan berbagai amal soleh dan meminta pengampunannya, sehingga kita akan sampai di puncak nanti sebagai hamba yang siap menjalankan kewajibannya di depan Sang Khalik. Dan semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan-harapan kita dan kita bisa terus menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah sekaligus mendapatkan pertolongan dan perlindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najadat taibin. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan. الغني الذي لم تزل سحائب وجوده تصح الخيرات كل وقت وأوان. العليم الذي لا يخفى عليه خواتر الجنان. الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان. الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران. أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به يمين مواهب الرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayah dan inayah untuk terus istiqamah dalam melaksanakan sholat Jumat ini. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala waktunya hanya untuk menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Semoga kita bersamanya kelak di hari kiamat. Amin. Saudaraku sekalian, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri, keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangan lainnya, sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun sebagai tanda, salah satu tanda kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dalam Islam. Saudaraku sekalian, saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang sangat agung. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya pada bulan ini. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak. Saudaraku sekalian, dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama sumya Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihi khairatun katsirun lis-shaimi fihi hatta yadkhulal jannah." Dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak,
kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Al-hadis riwayat Anas bin Malik. Saudaraku sekalian, Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa yang dilakukannya melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika syahrun yaghfurun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Ia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta alam. Maka aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Saudaraku sekalian, selain itu terdapat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram Makkah. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Baqarah. Kaum muslimin, jemaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hikmah dari peristiwa ini adalah Allah hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan orang-orang yang mengingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Saudaraku jemaah Jum'ah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam, dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Oleh karenanya saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kembali menguatkan keyakinan dan keimanan hanya kepada Allah semata. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Umat Islam sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah yang berupa perintah untuk membaca sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kaum muslimin jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah, akhirnya semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan bulan Sya'ban, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan mulia ini. Sekali lagi khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaan seorang bisa selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikid dayyan
wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qailu fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya. Saudaraku sekalian, tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan dan keberkahan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau biasa disebut malam nisfu Sya'ban. Tahun ini, tahun 1444 Hijriah ini, malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada Selasa malam Rabu 8 Maret yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu sholat. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan dengan itu mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba yang beriman pintu-pintu kebaikan yang banyak sebagai rahmat Allah terhadap mereka. Allah juga menjadikan ada waktu-waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seorang muslim mencari bekal untuk akhirat. Surat Al-Hajj ayat 77 di atas adalah dalil umum bahwa kita dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rawahu Ibnu Majah fi Sunani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang maknanya, saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Al-Hadis riwayat Ibnu Majah dalam As-Sunan dan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca surat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiyah." Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Al-Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Saudaraku sekalian, oleh karena itulah Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin, fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min Rajabin wa lailatin nisfi min Sya'ban. Artinya, wahai saudaraku sekalian, telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam, malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri,
malam 1 Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, wal hasil anna li hadhihi lailati fadlan an wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wa istijabatun makhsusatun wa min thamma qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna ad-du'a yustajabu fiha. Kesimpulannya, wahai saudaraku sekalian, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, di hari ke-15 Sya'ban, dan memperbanyak sholat di malam harinya, malam 15 Sya'ban, karena telah diriwayatkan dalam hadis sahih, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin, rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi. Saudaraku sekalian, maknanya Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seseorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Al-Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabarani dalam Al-Baihaqi. Makna hadis ini, saudaraku sekalian, bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum mereka bertaubat. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim lainnya, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang artinya para tabi'in dari kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'khul Luqman bin Amir dan lainnya, selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari mereka lah umat Islam menyimpulkan keutamaannya dan mengagungkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Basrah dan lainnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang, baik pada nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain. Kita diperintahkan untuk berdoa, tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berdoa sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seseorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang dilakukannya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.